Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan peta lokasi user pada halaman monitoring presensi eh, karyawan ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membuat laporan presensi per karyawan gitu ya. Nanti di video selanjutnya juga kita akan membuat laporan presensi secara rekap keseluruhan karyawan gitu ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat menu laporan di sini ya. Menu laporan berarti kita masuk dulu ke sini ya. Masuk dulu ke sidebar ya, menu sidebar yang ada di dalam template admin ya di sini nih. Nah, di layout admin di sini ada sidebar.play.php. Kemudian, nah di sini kita tinggal copy paste yang bagian data master ini ya, kita copy aja. Kita simpan di bawah yang monitoring. Kemudian kita tinggal ganti aja namanya menjadi laporan gitu ya. Kemudian di sini ada laporan presensi, misalnya ya, laporan presensi atau misalnya ya laporan presensi misalnya ya. Kemudian di sini ada rekap presensi. Nah, kalau laporan presensi dia nantinya itu per karyawan untuk laporannya, kurang lebih nanti formatnya itu akan seperti ini ya. Kita bikinnya nanti itu kayak gini. Oke, mungkin di sini nanti ada foto gitu ya. Jadi shape mana shape, insert shape mana. Nah ini nih. Nanti kurang lebih layoutnya itu kayak gini ya. Ini foto misalnya ya. Kemudian di sini ada nick, ada nama ya. Kemudian ada jabatan, ada departemen gitu ya. Kemudian nah baru di bawahnya itu, nah misalnya kayak gini. Baru di bawahnya itu nanti ada misalnya tanggal presensi ya, kemudian jam masuk, foto masuk, jam pulang dan foto pulang gitu ya. Dan di sini kita munculkan latitude longitude-nya ya, ke lokasi gitu ya. Dan di sini juga nih kita kasih keterangan dulu deh ke lokasi. Di sini lokasi, kemudian di sini kasih keterangan ya, terlambat atau tidak terlambat. Kemudian di sini kita hitung juga jumlah jam kerjanya ya, jumlah jam kerjanya gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini nanti formatnya ya. Nanti layout yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal bikin dulu form untuk laporannya ya. Nah kalau sekarang kan kalau kita coba reload nih, kita kan sudah bikin menu yang tadi ya. Nah ini sekarang udah muncul nih laporan presensi dan rekap presensi. Oke, nah sekarang misalnya ini kita ganti dulu iconnya ya, biar nggak sama dengan yang data master. Kita cari di tabler.io ya, tabler icon kalau nggak salah, tabler icon. Nah, tabler icons.io. Di sini kita cari misalnya yang file ya, yang file coba ya. Nah, ini misalnya kita bisa gunakan yang pakai ini aja, file description, kita copy SVG, kita ganti si iconnya ya, yang di sini nih. Kita ganti, oke, kita simpan. Sekarang kita coba reload dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dulu yang laporan presensinya ya, atau laporan presensi per karyawan ya. Nah, jadi ketika diklik nanti dia akan masuk ke halaman laporan ya, dimana kita nanti bisa memilih karyawan mana yang akan ditampilkan laporannya, kemudian periode presensi bulan apa gitu ya. Nah, jadi kita bikin dulu linknya di sini ya, atau rootnya. Nah, misalnya nanti si linknya itu dia akan diarahkan ke presensi, laporan presensi gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin root di sini, kita bikin rootnya ya. Di sini kita rootnya itu get metodenya ya. Kemudian di sininya tadi apa? Presensi, laporan presensi gitu ya.
laporan presensi atau laporan aja ya, laporan aja. Nanti untuk yang rekap nanti tinggal ganti aja jadi rekap gitu ya. Oke, di sini berarti kita ganti jadi laporan aja biar nggak terlalu panjang. Oke, kita simpan. Nah, di sini ketika kita mengakses si root ini, maka kita akan diarahkan ke atau kita akan mengeksekusi metode apa? Yaitu metode laporan aja ya, metode laporan yang ada di dalam presensi controller. Nah, berarti kita tinggal buat nih metode laporannya di mana? Yaitu di presensi controller. Nah, di sini presensi controller ya. Kita bikin di sini public function laporan gitu ya. Nanti di laporan ini dia akan nge-return sebuah view untuk menampilkan form laporannya ya. Nah, misalnya di sini apa? Presensi aja, presensi.laporan gitu ya. Presensi.laporan. Kemudian udah gini aja dulu ya. Kemudian kita tinggal bikin view-nya, view laporannya itu di sini. Di presensi mana? Presensi. Nah, di sini kita bikin view namanya laporan.blade.php gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja si layoutnya, layouts.admin.tabler ya. Nah, kalau sudah kita coba tes dulu ya. Kita coba tes, kita coba refresh. Kemudian kita masuk ke laporan, ke presensi di sini ya. Nah, sekarang udah jalan ya. Nah, ini tinggal kita masukin formnya aja. Nah, buat teman-teman misalnya bingung ini kenapa jadi dark mode ya, dari di bawaan template-nya itu udah ada untuk light mode dan dark mode-nya ya di sini. Jadi misalnya kalau teman-teman suka dark temanya, berarti tinggal klik aja ya, udah include sama si template adminnya gitu ya. Oke, di sini saya coba pakai yang dark aja ya, biar kelihatan gitu. Oke, nah di sini kita tinggal bikin formnya ya. Kita tinggal bikin formnya, tapi kita bikin page title-nya dulu. Kita copy paste aja dari yang ini aja, dari yang karyawan index aja ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste yang bagian page title sama page body-nya, page header nih. Bagian page header sampai page body sampai kontainer XL-nya kita copy paste, kita simpan di sini. Ya, kita copy paste di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal coba, ini tinggal ganti aja title-nya menjadi laporan presensi. Oke. Oh ya, ini harusnya disimpan di dalam section content ya, section content seperti ini ya, content. Nah, baru di end section. Kalau sudah, nah masukkan tadi yang page headernya ya, sama page body-nya di sini. Kemudian kita coba reload. Nah, sekarang ada di sini kan, untuk page title-nya sudah kita buat. Sekarang kita tinggal bikin formnya. Di sini kita bikin dulu sebuah row, kemudian call-nya misalnya 6 aja. Kemudian di sini kita bikin sebuah card ya, card body misalnya. Kemudian kita bikin sebuah form form ya, actionnya kita kosongin dulu, metodenya kita kasih post aja ya. Kemudian jangan lupa pakai token CSRF. Kemudian apalagi, kita bikin sebuah form ya, form select. Jadi isinya itu nanti dia idenya itu nanti untuk memilih laporan itu kita pilih bulan, pilih tahun, kemudian pilih si nama karyawannya ya. Nah, berarti di sini kita bikin select option ya. Tadi sini kita bikin div class row dulu, div call 12 misalnya, div form group, kemudian kita bikin sebuah form select yang nantinya akan kita isi dengan nama bulan, kemudian di sini juga bulan. Oke. Kalau sudah ini jangan lupa kasih kelas form select ya. Nah, optionnya misalnya di sini nanti pilih bulan atau bulan aja ya, bulan. Kemudian kita tinggal copy paste saja bagian yang ini, bagian row-nya.
Nah, kita copy paste, kita ganti jadi tahun. Oke. Kemudian jangan lupa ganti name-nya juga jadi tahun, ID-nya pun kita ganti jadi tahun. Oke. Satu lagi kita tinggal copy paste lagi, yaitu nanti itu adalah si karyawannya ya. Berarti di sini kita pakai nick ya, acuannya itu ID-nya nick. Kemudian di sini karyawan, pilih karyawan misalnya. Pilih karyawan. Oke, kalau sudah, satu lagi kita tinggal bikin buttonnya ya. Kita tinggal bikin buttonnya, kita copy paste lagi. Yang selectnya kita hapus, kita ganti menjadi button. Button type-nya submit. Kemudian kita kasih kelas button primary. Kemudian di sini kita kasih icon printer ya. Kita kasih icon printer misalnya ya. Coba cari printer, ada nggak? Print. Nah, di sini ada printer, kita copy SVG-nya. Nah, kita tambahin di sini icon printer ya. Kemudian di sini kita cetak gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, cuman kita tinggal kasih margin aja nih antara row-nya nih. Misalnya margin top-nya kita kasih 2, 2 aja ya. Margin top di sini 2, atau ya margin top juga di sini ya. Margin top 2. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Nah, oke. Oke, nah di sini misalnya di situ udah ada tombol cetaknya ya. Misalnya kita pengen ada bikin 2 button, tombol cetak sama export ke Excel gitu ya. Ada tombol cetak langsung ditampilkan di layar, atau kita download dengan format file Excel. Nah, berarti kita bikin 2 button aja di sini. Misalnya gini. Di sini kita size-nya misalnya 6 aja. Nah, untuk width-nya ini kita kasih 100% aja. Width buttonnya ya. Width buttonnya kita 100%. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Ya, kemudian nah, di sini kita tinggal misalnya tipenya itu submit, cuman name-nya kita kasih name-nya itu adalah export Excel gitu ya. Oke, kalau di sini name-nya cetak aja, name cetak gitu ya. Kemudian nah di sini kita kasih warnanya sukses aja, warna hijau ya. Kemudian ikonnya kita cari, coba ada icon Excel nggak ya. Excel. Nah ini ya, kita bisa pakai ini, atau misalnya kita bisa pakai download ada nggak? Nah ini bisa pakai ini ya, copy SVG, kemudian kita ganti SVG-nya, kita ganti teksnya menjadi export to Excel misalnya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah sekarang udah ada ya, cetak dan export to Excel. Nah sekarang kita ingin menampilkan si nama-nama bulannya ya dan tahunnya. Sebelumnya kita sudah bikin ya, yang waktu kita bikin laporan history presensi di halaman user ya. Nah kita tinggal copy paste saja. Kita masuk ke presensi controller. Kalau nggak salah itu masih di presensi controller ya. Kita cari, nah ini nih ada nama bulan ya. Nah di si metode history kita copy paste saja, kemudian kita simpan di sini ya. Kemudian kita parsing datanya ke view-nya, compact nama bulan ya. Kemudian kita lihat di sininya ya, di bagian metode history-nya atau function history-nya mana nih. Nah, yang ini mana? Nah, kita coba copyin aja ya si bagian for ininya ini ya, supaya cepet ya. Kita copy aja si bagian optionnya ya. Nah kita pindahin atau kita copy ke laporan.play.php. Nah di bagian sini, nah sini ya. Jadi harusnya ini udah muncul si nama bulannya. Oke, kita coba reload. Nah sekarang udah muncul ya nama bulannya, dan dia otomatis kepilih bulan yang berjalan. Jadi kalau misalnya bulan di sistem kita bulan Maret, maka yang kepilih otomatis bulan Maret gitu. Kalau Februari nanti otomatis Februari. Seperti itu ya. Nah, untuk tahunnya kita juga copy paste karena sebelumnya kita juga udah buat di sini ya. Nah, kita copy paste saja.
Kita simpan di bagian optionnya ya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, sekarang udah ada ya. Dan di sini juga otomatis kalau misalnya tahun yang sekarang itu sedang aktif itu di sistem itu 2023, maka di sini juga otomatis akan terpilih tahun 2023. Kemudian untuk karyawan, nah di sini kita bikin query untuk menampilkan data karyawannya yang akan kita masukkan ke dalam select optionnya. Nah, berarti kita masuk lagi ke metode laporannya. Di sini kita bikin query, misalnya kita simpan di dalam variabel karyawan. Isi query-nya itu adalah seperti ini, DB tabel ya, karyawan, kemudian di sini kita order by-nya by nama lengkap aja, kemudian kita get gitu ya. Nah, di sini adalah query untuk menampilkan semua karyawan. Kemudian nah, data query tersebut kita parsing juga ke view-nya karyawan gitu ya. Kemudian di sini di bagian view laporannya kita tinggal for each aja, for each variabel karyawan as misalnya variabel d. Oke, kita optionnya kita looping. Nah, value-nya kita isi dengan nick. Dan untuk si optionnya ya yang tampil ke sini, yang tampil di layarnya itu adalah si namanya ya. Oke. Berarti di sini kita tinggal panggil aja nama si karyawannya gitu ya, nama lengkapnya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini harusnya udah muncul nih si nama karyawannya ya. Oke, pilih bulannya, pilih tahunnya, kemudian tinggal pilih karyawannya. Oke, kalau sudah, nah nanti ketika misalnya kita klik tombol cetak, maka dia akan masuk atau menampilkan laporan dari data karyawan tersebut ya, data presensi dari karyawan tersebut. Nah, caranya di bagian option, di bagian action pada formnya, di sini kita arahkan ke sini ya, misalnya presensi cetak laporan misalnya ya. Oke, cetak laporan, metodenya post, ininya udah pakai CSRF. Kemudian kita masuk lagi ke bagian routingnya di web.php, kita bikin rootnya, metodenya apa tadi, metodenya post, rootnya itu ke cetak laporan gitu ya. Kemudian nah nanti di sini kita akan mengeksekusi metode cetak laporan. Berarti kita tinggal bikin metode cetak laporan di presensi controller. Public function cetak laporan. Nah, kemudian kan tentunya dia akan menerima data bulan, data tahun, dan data nama karyawan, data nicknya ya. Kemudian di sini kita tampung, berarti kita gunakan request di sini untuk menerima datanya. Oke, kemudian kita coba simpan dulu ke dalam variabel setiap data yang diterima, misalnya nick ya. Request nick itu kita simpan ke dalam variabel nick. Kemudian bulan, request bulan, dan tahun sama dengan request tahun. Oke. Kalau sudah, nah nanti kita akan bikin query untuk menampilkan laporannya. Tapi sebelumnya kita bikin view-nya dulu. Return view misalnya presensi ya, dot cetak laporan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita bikin view dulu di sini namanya cetak laporan di presensi. Kita new file, kemudian kita tulis ini cetak laporan.play.php ya. Kalau sudah, kita coba testing dulu ya. Harusnya nanti tampilnya halaman kosong ya, karena kita belum buat apa-apa di sini. Nah, tapi di sini supaya dia nanti ketika kita cetak dia masuk ke tab baru ya. Jadi dia membuka tab baru, maka kita tambahkan atribut di dalam formnya itu target blank seperti ini, underscore blank. Jadi supaya ketika disubmit dia akan membuka sebuah tab baru gitu ya. Jadi bukan di tab yang sedang kita jalankan di sini ya, tapi ketika kita submit, ketika kita cetak maka dia akan membuat new tab gitu ya. Si datanya itu akan ditampilkan di tab baru. Oke, kalau sudah kita coba dulu misalnya bulan Februari itu atas nama Adam misalnya ya, kita coba cetak. Oke, di sini ada error method support root post. Oke. Oh, ini ya, apa namanya? Sebentar ya. Nah, di sini tuh cetak laporan, actionnya itu ya, cetak laporan. Oke, di webnya juga sudah ada cetak laporan. Metodenya post.
Sebentar, metodenya post. Oke. Kita coba reload lagi. Nah, ada ya. Jadi misalnya kita bulan Maret, pilih karyawan, kemudian nanti dia akan menampilkan datanya itu di halaman new tab ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin si laporannya di sini. Caranya, nah supaya si tampilannya itu seperti sebuah preview laporan dalam bentuk misalnya ukuran kertas A4 misalnya ya. Nah, ini ada CSS-nya ya. Kita tinggal download aja. Kita cari misalnya CSS A4 page misalnya. Nah, di sini ada yang dari kode pen. Oke, nah di sini ada ya yang sudah saya buka sebenarnya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, kita tinggal copy paste di sini ya. Kita simpan di cetak laporan. Oke. Nah, kurang lebih nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ini kita menggunakan size-nya A4. Nah, sebenarnya di sini tuh banyak ya ukurannya nih. Kalau dibuka CSS-nya ada A3, ada A5, ada legal, ada letter gitu ya. Ataupun misalnya teman-teman mau membuat ukuran kertas yang baru, bisa ditambahkan di CSS-nya. Cuman harus teman-teman download dulu si file CSS-nya ya. Kemudian nanti si link CSS-nya ini teman-teman sesuaikan ke file yang baru di lokal gitu ya. Cuman di sini kita gunakan yang ada saja ya, sesuai yang ada di settingan bawaannya aja ya. Nah, di sini ada A4, berarti kita gunakan A4 aja ya. Nah, nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita reload, nah tampilannya udah kayak A4 ya. Jadi udah kayak preview laporan. Jadi lebih menarik lah ya. Lebih bagus lah tampilannya gitu ya untuk menampilkan sebuah laporan. Oke. Misalnya di sini kita mau menampilkan logo dulu misalnya ya, logo perusahaannya. Logo perusahaannya misalnya kita ngarang aja lah, kita searching misalnya karena nama saya Adam, kita cari logo dengan huruf A misalnya ya. Nah, di sini banyak ya. Oke, misalnya kita pakai yang mana nih? Nah, kita pakai yang ini aja deh. Atau pakai yang ini ya. Nah, pakai yang ini aja. Kita comot aja dulu. Oke, tapi ini berbayar ya. Oke, ini berbayar. Tapi coba kita langsung aja open new tab. Nah, seperti ini ya. Kita save aja. Untuk gambarnya bebas aja ya teman-teman ya. Kita di download, kita simpan kita coba download dulu aja. Misalnya kita akan gunakan sebagai logo logo presensi misalnya. Nah, ini kan JPG ya, kita pengennya sebenarnya sih nggak apa-apa ya warna putih ini karena backgroundnya putih, tapi kita buat transparan aja sih gambarnya ya. Jadi ini kan ada warna putihnya ya, supaya transparan. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih karena kan kita nampilinnya di background warna putih juga ya. Tapi supaya lebih enak aja, kita coba bikin jadi PNG ya. Kita remove aja pakai remove BG ya, pakai remove BG kita upload di downloadnya ini. Nah, ini kita oke, kalau sudah kita download. Atau misalnya kita ubah dulu nih biar si ininya si jarak ininya nggak terlalu jauh gitu ya. Kita coba crop dulu deh, kita coba crop dulu ya. Kita crop aja pakai Vine ya, kita crop pakai Vine di sini. Nah, misalnya kita cuma ngambil ininya aja nih, segini aja ya. Kita crop, kita simpan, kemudian kita coba hapus backgroundnya ya. Upload image. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah kita download, kemudian nah ininya si logo ini kita cut, kita pindahin ke project folder kita di sini ya. Kita di public ya, kita coba explorer aja dulu. Nah, kita simpan di public, di asset misalnya di bagian image aja ya. Nah, di bagian image, kemudian di sini kita ganti jadi logo. Logonya udah ada ya. Oke, kita coba ini aja, logo presensi aja ya. Logo presensi. Oke. Kalau sudah, kita tinggal panggil aja di sini.
Ya, misalnya supaya rapih kita bikin tabel aja. Tabel seperti ini. Tabel TR TD misalnya. Di sini kita akan masukkan di kolom pertama itu logonya misalnya ya. Gimana? Image gitu ya. Kemudian kita masukkan URL-nya. Tadi kan kita simpannya di public di folder image ya. Berarti kita masuk dulu ke folder publiknya dengan menggunakan perintah asset seperti ini. Kemudian masuk ke image, img ya. Kemudian ada logo apa? IMG ada logo, kalau nggak salah itu logo presensi.png ya. Kita coba reload. Mana? Nah ini ya, kita coba reload. Nah sekarang muncul gambarnya, cuman kita untuk ukurannya kita atur, misalnya width-nya 100, height-nya 100 gitu ya. Kita coba dulu. Oke, masih terlalu besar ya, kita misalnya 80 atau 70 aja. Untuk height-nya juga kita 70. Oke. Kita coba reload. Oke, cukup. Nah, sekarang misalnya ini jangan lupa tabelnya kita setting width-nya itu style width-nya itu kita setting 100%. 100% aja ya. Kemudian kita bikin kolom kedua itu misalnya sikop suratnya atau sikop laporannya, misalnya apa, perusahaan apa, misalnya Shipee atau PT Adam Adiva gitu ya. Di sini kita menggunakan H2 aja, H2 atau H3 misalnya PT Adam Adiva gitu ya. Kita coba reload. Nah muncul ya untuk ininya. Oke, misalnya di sini kurang besar. Kalau misalnya nama perusahaannya kurang besar, misalnya bisa kita rubah menjadi H2 ya. Seperti ini. Oke. Kemudian supaya tidak terlalu jauh dengan apa? Dengan logonya. Nah, kalau misalnya kita kasih border dulu deh ya. Supaya kelihatan border misalnya 1, supaya kelihatan jaraknya. Nah, di sini ada jaraknya ya. Kita setting aja di sini misalnya width untuk yang image, width-nya itu kita kasih style width berapa pixel, misalnya 30 pixel. Oke, nah segini ya. Kemudian misalnya di atasnya ini kita bikin kayak gini nih, laporan gitu ya. Laporan presensi gitu ya. Presensi karyawan, periode misalnya bulan apa, tahun apa, PT Adam Adiva gitu ya. Oke. Kita coba reload. Kita kasih BR dulu di sini ya. Kita kasih break. Nah, BR misalnya ya. Oke. Kalau sudah kita coba reload lagi. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini misalnya. Kemudian kita bordernya hapus aja lagi. Bordernya kita hapus lagi aja. Nah, oke. Kalau sudah kita coba refresh. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Misalnya kalau oke, sepertinya kita lebih baik pakai ini aja ya. H3 aja deh. Supaya nggak terlalu kegedean. Nah, segini cukup ya. Misalnya fontnya kita pengen rubah, kita tinggal ini aja H3. Di style ini kita misalnya H3, kita ganti font family-nya pakai apa ya? Pakai Arial mungkin. Seperti ini ya, kita coba. Nah, kurang lebih jadi kayak gini ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, jadi kayak gini aja ya. Oke, nah misalnya kita ingin menampilkan periode bulan apa nih ya, periode bulan apa? Kan di sini kita udah dapat nih nilai bulannya, tapi kan dia berbentuk angka ya bulannya. Misalnya kalau Januari berarti 1, kalau Februari berarti 2. Nah, supaya berubah jadi nama bulan, kita copy paste lagi nih si variabel nama bulan ini ya. Nah, kemudian kita parsing datanya, compact. Yang pertama kita kirim data bulannya sama tahunnya sama nama bulannya. Nah, nama bulannya. Oke, kalau sudah,
Di sini dicetak laporannya. Kalau misalnya kita menampilkan di sininya variabel bulan seperti ini, maka yang munculnya cuma angka ya. Maka yang munculnya cuma angka nih, periode 3 kan, Maret kan. Nah, kita pengennya dia nama bulan. Nah, kita berarti kasih nama bulan. Kemudian kan kita tinggal panggil array-nya ke berapa. Array-nya dari mana? Array-nya itu dari si variabel bulan tadi. Variabel bulan tadi kan dia berbentuk angka ya. Januari 1, Februari 2, Maret 3. Otomatis nanti kalau di sini kita tulis variabel bulan, maka dia akan mengambil, kalau misalnya tadi Maret ya 3 kan. Berarti dia akan mengambil data array ketiga dari si data variabel namanya bulan. Nah, berarti di sini array 0, 1, 2, 3 berarti akan muncul namanya bulan Maret. Nah, seperti itu ya. Kemudian tahunnya kita tinggal munculin tahunnya di sini. Tahun. Kalau sudah kita coba reload. Nah, periode Maret 2003. Misalnya bulan Maretnya pengen huruf besar. Nah, kita tinggal pakai sini str to upper gitu ya. Str to upper. Nah, str to upper. Nah, kita tutup sini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, sudah ya. Di sini laporan presensi karyawan periode Maret 2003 PT Adam Adifa. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita tinggal bikin atau misalnya kita tambahin lagi deh di sini di bawahnya ya. Di bawahnya itu misalnya alamat, misalnya pakai apa ya? Pakai span aja ya. Jalan misalnya Haji Dahlan nomor 75, misalnya kecamatan apa ya? Kecamatan Sindang Rasa misalnya ya. Kabupaten siapa sih Ciamis aja ya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini kan terlalu ini ya. Terlalu jauh. Nah, di sini kita di H3-nya kita kasih lagi style line height. Misalnya 5 pixel aja. Kita coba reload. Guys, salah ya. Berarti bukan di sini ya. Bukan di sini. Oke, berarti di mana ya? Supaya jaraknya itu enggak jauh nih. Gimana caranya ya? Lupa lagi. Oke, di sini berarti kita biar biasanya kan miring ya. Berarti di sini kita kasih i aja ya. Sebentar ya. Oke, kayak gini. Cuman kita pengennya nggak terlalu jauh nih. Nggak terlalu jauh. Coba di sini kita kasih style line height. 3 pixel misalnya. Coba dulu. Oh, masih ya. Coba kalau kita kasih stylenya di sini. Stylenya itu kasih di sini. Di H3-nya. Oke, style line atau line break coba ya. Line break misalnya 3 pixel. Kita coba dulu deh. Oh, enggak ya. Line height aja, coba di line height. Oh, enggak ya. Apa ya? Gini nih. Kita coba cari aja di Google ya. Atau kita coba kasih border dulu biar kelihatan bordernya satu aja. Border 1 ya. Kita coba reload. Nah, di sini jaraknya jauh nih. Kita coba cari aja di internet ya caranya. Saya agak lupa. Remove space between element HTML. Nah, font size display inline font size require font size. Oh, mana ya? Ini nih, coba inline.
Star. Atau gini aja deh, ini nggak usah pakai H3 deh ya. Nanti saya coba cari lagi deh ya, gimana cara nge-remove spaceman, cuma saya nggak lupa. Kita ganti aja ini pakai span juga, pakai span juga ya. Misalnya cuma di sini kita kasih ID-nya title misalnya ya. ID-nya title. Nah, di sini kita ganti aja jadi ID-nya title, kemudian font size-nya itu misalnya 16 pixel aja ya, 16 pixel. Oke. Kemudian font weight-nya bold gitu ya. Kita coba reload. Nah, sekarang udah ya. Udah mepet gitu ya. Nggak terlalu jauh jaraknya. Atau misalnya di sini 18 pixel kalau kurang besar ya. Kemudian bordernya kita hapus lagi aja ya. Nah, bordernya kita hapus. Kita coba reload lagi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang udah oke lah ya tampilannya. Sekarang kita tinggal bikin laporannya. Kita tampilkan laporannya ya. Pertama kita tampilkan data karyawannya dulu. Nah, nanti kita bikin tabel lagi. Berarti di sini kita tampilkan data karyawan berdasarkan nick yang ini ya. Berarti kita bikin sebuah query, kita simpan di dalam variabel karyawan, misalnya db tabel karyawan where nick sama dengan variable nick gitu ya. Kemudian karena yang ditampilkan itu cuma satu data, berarti kita tinggal gunakan parse. Kalau sudah, kita tinggal kirim datanya ke si view-nya ya, ke view cetak laporannya. Berarti di sini kita tulis karyawan. Oke. Kalau sudah, nah kita tinggal tampilkan data karyawannya. Oke, di sini kita misalnya bikin tabel baru ya. Nah, kita tr td misalnya apa nick ya. Kemudian titik 2 ya. Di sini isi dengan nama berarti ya. Karyawan nick berarti ya. Nah, seperti itu kita coba tes dulu. Oke, di sini muncul. Nah, supaya agak jauh, sini kita kasih ini aja ya. Style margin top, atau gini, kita kasih di sini ID atau kelas misalnya my data karyawan aja, tabel data karyawan. Oke, kalau sudah, di sini kita tinggal bikin aja sebuah kelas CSS, misalnya tabel data karyawan. Kita kasih width-nya. Oke, kita kasih ini aja, nggak usah kasih. Kita kasih high marginnya, margin top, misalnya margin topnya 3 atau 10 pixel misalnya ya. Oke, kita coba reload. Nah, masih terlalu dekat misalnya. Oke, misalnya 40 pixel aja deh, 40 pixel ya. Oke. Nah, di sini ada ya nick, nama. Kemudian nah kita tinggal kasih lagi aja di sini sebuah row baru, nama ya. Berarti kita isi nama karyawan misalnya. Itu diisinya dengan karyawan nama lengkap gitu ya. Nama lengkap. Oke. Kita copy paste lagi. Berarti ini ya jabatannya ya. Jabatannya misalnya. Nah, jabatan. Oke, kita coba reload. Oke, muncul ya. Nah, kemudian misalnya ini apa namanya, nama departemennya. Kalau misalnya pengen menampilkan nama departemennya, berarti di sini kita harus joinkan dulu dengan si departemen ya. Join departemen on karyawan.kode departemen sama dengan departemen.kode departemen gitu ya. Nah, baru di sini kita bisa menampilkan nama departemen. Nama departemen misalnya. Kemudian misalnya satu lagi nomor handphonenya deh. Nomor handphone. Nah, nomor handphone itu ya. Nomor HP. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, sekarang data karyawannya udah muncul. Tinggal misalnya kita pengen munculin foto di sebelahnya ya. Kita pengen munculin foto di sebelahnya.
Nah, tapi sebelum ke sana kita coba rapihkan dulu si tabel ininya ya. Kita kasih style dulu deh. Misalnya di sini kita kasih kelas tabel data karyawan untuk TD-nya ya. Untuk TD-nya misalnya kita kasih padding 5 pixel misalnya ya. Kita coba reload deh. Supaya ada jaraknya. Oke, nah seperti ini oke. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya mau pakai, nggak perlu ya, nggak perlu pakai border kayaknya. Nah misalnya untuk si apa namanya, si hmm, foto, untuk foto. Nah di sini kita bikin di sini satu tr td yang kita bikin di sini kan nanti akan kita row span nih ya. Jadi akan kita merge ya si row nick sampai nomor handphone ini ya. Jadi di sini ada berapa baris? Ada 1 2 3 4 5, ada 5 baris. Berarti di sini kita row span 5 gitu ya. Ya, row span 5. Coba di sini kita tulis cek dulu apakah berhasil. Nah, di sini ada ya, cek 1 2 3 4 5 ya benar ya. Jabatan. Oh, ini departemen harusnya ya. Departemen. Nah, departemen ya. Oke. Sebentar. Ini kita coba kasih border dulu deh. Kasih border sama dengan 1. Oke, di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Coba kita kasih row-nya, row span-nya 6 aja ya. Row span-nya 6. Oke, nah sekarang row span-nya udah 6 ya. 1 2 3 4. Tapi sebenarnya ini 5, tapi udahlah ya nggak apa-apa. Oke, nah nanti si bagian ini kita akan isi dengan foto ya, foto karyawan nih. Nanti di sini diisi dengan foto karyawan. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita tinggal panggil aja. Di sini kita bikin sebuah variabel PHP ya, kode PHP. Kita bikin sebuah variabel path ya untuk mengakses direktori si gambarnya ya. Kan si fotonya itu kan ada di folder storage, di uploads di karyawan ya. Nah, di sini nih. Di folder storage di folder storage ini di uploads di karyawan di sini ya. Ini untuk si foto karyawannya. Berarti kita di sini kita tinggal bikin storage URL. Jadi URL-nya kita ke folder storage, yaitu kemana? Ke uploads ke karyawan ya, ditambah dengan si nama file fotonya itu berdasarkan database karyawannya. Berarti di sini karyawan foto gitu ya. Oke. Kalau sudah, oke, jangan lupa titik koma ya. Oke, kalau sudah kita tinggal panggil image di sini. Untuk search-nya kita kasih URL-nya itu ke variable path ini, ke directory yang sudah kita tentukan di atas ya. Kemudian kita coba reload. Nah, sekarang di sini muncul fotonya ya. Sekarang udah muncul fotonya. Oke, nah ini bordernya kita tinggal hapus aja. Bordernya kita tinggal hapus. Oke, nah jadi kayak gini ya. Kalau misalnya kegedean fotonya itu bisa kayak gini. Width-nya kita atur ya. Width-nya menjadi 200 misalnya ya. 100 saja. 100 height-nya itu misal 200 deh. Coba dulu ya. Nah, oke kayak gini. Kita coba kasih lebar lagi deh. Lebarnya 200. Coba ya. Atau height-nya kita rubah jadi 100 saja. Height-nya 100 deh. Ini 100 ya. Biar nggak terlalu ini.
Bentar ya. Kita kasih gimana ya? Width-nya atau height-nya bener 200 aja height-nya ya, atau height-nya 150 deh. Kita coba height-nya 150 ya. Nah, segini aja cukup ya. Segini cukup kayaknya. Ini tinggal kasih lebarnya dikit. 120 misalnya. Bentar. Kita coba reload. Nah, kayak gini ya. Udah cukup ya. Oke, udah cukup. Selanjutnya kita tinggal tampilin aja ya si data presensinya ya. Berarti di sini kita bikin tabel lagi. Sebenarnya ini gimana teman-teman aja deh ya. Untuk style laporannya gimana teman-teman aja. Kalau misalnya mau ngikutin silakan. Kalau misalnya ada yang lebih simpel lagi untuk pengkodeannya gitu ya. Untuk sintaknya kalau yang lebih simpel lagi silahkan aja ya. Kalau ini saya versi saya aja gitu ya. Oke, misalnya di sini kita kasih margin style, margin top, atau misalnya kita kasih ID lagi aja. ID misalnya tabel presensi. ID tabel presensi misalnya ya. Kita kasih TH misalnya. Untuk judulnya ya, misalnya nomor, tanggal, nick misalnya, nick atau tanggal dulu, tanggal, nick misalnya ya, nick, jam masuk, foto misalnya ya, foto, kemudian jam pulang, kemudian fotonya ya, kemudian apa lagi, keterangan ya atau lokasi, kemudian keterangan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu. Nah, di sini kita coba kasih style dulu deh ya. Tabel presensi ya, tabel presensi. Untuk tabel presensi kita kasih width-nya 100% aja. Kemudian margin top itu 10 pixel atau 20 pixel aja. Ya, kita coba reload dulu. Oke, tabel presensi ya. Oh, ini kasih kelas ya, kasih kelas, kita coba reload. Oke, udah. Nah, misalnya gini, kita kasih dulu border deh ya, kita kasih dulu border. Kita masuk ke sini berarti tabel presensi TH ya. Itu kita kasih border 2 pixel misalnya ya. Solid, warnanya itu black, atau misalnya apa ya, gini aja. Oke, kita coba reload. Nah, udah ada ya. Sebentar. Oke, kita kasih padding deh, paddingnya misalnya coba paddingnya itu 8 pixel aja ya, paddingnya 8 pixel. Oke, untuk coba ini 1 pixel aja, terus warnanya black aja deh biar kelihatan solid ya. Solid, kita save. Nah, kayak gini ya. Oke, coba ini pakai TH. Enggak ya. Oke, kita coba gini dulu aja. Atau misalnya kan harusnya ininya sih bordernya kepisah-pisah gini ya. Kita coba cari aja dulu kita coba tanya Google dulu ya. Tabel CSS aja. Wetrischool aja ya. Kita cari di Wetrischool nih. Oke. Saya agak lupa nih kalau bikin.
Oke, tabel THTD 1px solid. Oh, ini nih. Tabel border collapse gitu ya. 1 pixel solid. Ntar kalau gini gimana? Nah ini nih. Kita copyin aja ya. TD TH 1 pixel solid. Berarti di sini tabel presensi TR TH gitu ya. Coba koma gitu kan ya. Kita coba reload, apakah sama nggak? Oke, udah sama ya, cuman berarti di sini kita kasih ini aja, jangan ini tapi nih. Nah, border collapse ya, kita pakai border collapse. Nah, di tabelsnya itu di sini kita kasih border collapse. Nah, kayak gini. Kita coba reload, apakah bisa? Nah, oke, jadi ya. Oke, udah jadi nih kayak gini ya. Oke, kalau sudah kita kasih padding dulu deh. Kita kasih padding di sini. Paddingnya tadi berapa pixel? 8 pixel ya. Kita coba reload. Nah, kayak gini. Misalnya kita kasih background color juga deh. Backgroundnya misalnya abu-abu. Coba abu-abu deh. Nah, seperti ini ya. Terus kok semuanya ya? Padahal kan yang di sini nih. Tabel presensi. Kenapa jadi ikut semuanya? Background color, coba background color. Bentar. Ini kayak gini aja. Berarti ini kayak gini, bukan kayak gini, tapi misalnya gini aja deh, TR TH ya. Coba. Nah, kayak gini coba ya. Coba reload. Oh, jadi nggak semuanya ya. Kenapakah tabel presensi? Oh ya, ini tabel presensi harusnya, tabel presensi. Oke, kita coba reload. Masih enggak ya? Tabel presensi. Oh, tabel ya. Tabel presensi sebentar ya. Tabel presensi harusnya sih. Untuk background colornya udah. Itu kita coba kontrol Z aja lagi. Nah, ada ya. Aman. Tadi mungkin ada yang salah nih. Oh, ya, TR. Jadi dia ngambilnya harusnya seperti ini. Kelas tabel presensi, kemudian nah berarti dia itu hanya mengambil TR yang di bawah dari tabel presensi, ya. Tabel presensi ini. Nah, coba reload. Oke, bener ya. Seperti itu. Jadi pakai tanda ini ya. Pakai tanda lebih besar dari ini. Nah, kayak gini nih. Ini tuh artinya dia cuma ngambil TR yang di bawahnya apa turunan dari si tabel presensi kalau nggak salah gitu ya. Jadi yang lainnya nggak ke bawah nih ya. Oke, kalau sudah misalnya abu-abunya jangan kayak gini, abu-abunya misalnya pengen agak putih aja dikit. Nah, kita coba reload. Oke, sudah. Kita tinggal tampilin aja datanya di sini. Kita tinggal bikin query-nya di sini presensi sama dengan db tabel presensi berarti ya, tabel presensi ya, where. Nah, where kita pengen menampilkan data presensi dari karyawan ini, dari karyawan yang berdasarkan nick yang sudah kita dapetin nilainya, nick, kemudian dan bulannya. Nah, di sini berarti kita gunakan where raw supaya kita bisa menggunakan function month seperti ini. Momen tanggal presensi ya. Momen tanggal presensi sama dengan seperti ini. Bulan. Nah,
Oke. Kemudian kita copy paste, di sini kita ganti jadi year. Year, tanggal presensi, tahun. Oke. Kemudian kita get. Nah, jadi di sini itu query-nya itu artinya dia hanya menampilkan data presensi dari karyawan ini gitu ya, dari karyawan nick berdasarkan nick yang ini, di mana bulan presensinya itu adalah bulan ini dan tahunnya adalah tahun ini gitu. Kalau misalnya kita tadi pilih bulan Maret 2023, berarti tampilkan data presensi nick dari tadi kan Adam ya, nick dari Adam, di mana di presensi yang bulan Maret dan tahun 2023 gitulah kurang lebih ya. Nah, kurang lebih. Jadi tampilkan presensi dari karyawan Adam bulan Maret tahun 2023 gitu ya. Nah, kemudian si data presensi ini kita parsing ke sini deh. Ke sini presensi gitu ya. Lanjut kita tinggal tampilin aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya nick ini nggak perlu ya. Nick kan udah ada di atas sebenarnya. Nick kan udah ada di sini nih. Nggak perlu dimunculin lagi nicknya. Oke. Kita bikin lagi kita looping datanya di sini for each variable tadi presensi ya. Kemudian di sini baru munculin loop iteration untuk loopingnya ya. Untuk penomorannya kita pakai loop iteration aja. Kemudian tanggal ya. Di sini tanggal kita pengen formatnya tahun bulan tanggal, bawaan itunya kan bawaan MySQL-nya kan tahun bulan tanggal gitu. Kita pengennya tanggal bulan tahun. Berarti di sini kita ganti seperti ini. DMG formatnya ya. Kemudian str to time dari si variabel tanggal presensi gitu ya. Oke, kita coba reload dulu. Oke, di sini kenapa nggak muncul? Karena ya di bulan Maret kan belum ada absen ya. Kita coba ganti bulan ini. Kita coba pilih bulan Februari tahun 2023, karyawannya Adam, kita cetak. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul. Oke, di sini biar ada bordernya. Nah, ini kita kasih TD juga deh, TR TD gitu ya. Nah, kita coba reload. Oke. Nah, tapi kita nggak mau ada backgroundnya ya, berarti kita pisahin. Kita pisahin sini ke bawah. Ini kita TH-nya kita ganti jadi TD, backgroundnya kita hapus, kemudian paddingnya kita kecilin jadi 5 pixel aja. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, udah deh ya, udah ya. Sekarang udah muncul tanggalnya, tanggal 23 Februari 2023. Sekarang jam masuknya, kita tinggal munculin jam masuknya. Nah, di sini misalnya font size-nya kita kecilin aja. Font size-nya misal jadi 12 pixel aja. Ya. Coba reload. Oke. Tapi kenapa jadi ngecilin juga yang atasnya ya? Padahal kan kita dari tabel presensi ya turunannya harusnya. Oke, kita coba gini aja, TR TD. Gitu ya. Kita coba reload. TR tabel presensi kan, TR tabel presensi TR TD, bener dong. Itu langsung aja deh TD gitu ya, tabel presensi TD. Bisa nggak bisa. Tabel presensi koma, coba. Jadi ada bordernya ya. Bentar, bingung juga nih. Oke. Tabel data karyawan di sini paddingnya 5 pixel, oke. Gini mungkin ya. Ini kan ada tabel data karyawan. Yang ini tabel presensi. Oke, tapi kenapa jadi ke bawah ya si tabel karyawan ya? Tabel data karyawan sebentar, tabel data karyawan ya. Di sini kelas tabel data karyawan TRTD. Kalau misalnya
Nah ini kita gini aja, coba tr td gitu ya. Coba reload, ya juga tabel presensi tr coba td gitu. Oke, trtd ya, tapi ke bawah ya sama yang ini nih, tabel presensi trtd. Gini deh, tr td. Tapi kok semuanya ya? Kalau misalnya ini tabel karyawan trtd gitu ya, kita coba reload. Ntar ya, saya lupa nih, saya coba cari dulu. Oke. Nah ini harusnya itu ya, harusnya itu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai tanda habis lebih dari ya. Maaf, saya lupa. Seperti ini aja. Nah cukup seperti ini langsung ya. Jadi dia hanya efeknya itu ke dalam tr th yang ada di dalam tabel presensi gitu ya. Nah ini juga sama, nggak perlu pakai koma, nggak perlu pakai tanda lebih dari gitu ya. Seperti ini ya. Nah ini juga jangan ya. Nah oke, sudah. Kita coba ya, kita coba, harusnya udah berhasil. Nah berhasil ya, sekarang udah berhasil seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita tinggal tampilin aja jam masuk ya, jam masuk sebentar, jam masuk di sini variable d jam masuk. Kemudian nah untuk foto masuknya ini kita tinggal ini aja, kita tinggal copyin aja yang ini, yang pet tadi ya. Nah pet tadi kita copyin ke sini, kemudian si fotonya kita ganti jadi dari si tabel presensi ya. Berarti di sininya kita ganti menjadi variable d foto in. Di sini kita petnya pet in aja ya. Nanti juga ada pet out untuk mengakses si foto ketika dia pulang. Oke. Nah seperti itu. Kalau sudah di sini berarti kita tinggal masukin image aja. Image apa namanya? Image, kemudian URL-nya. URL itu berarti ke pet in. Oke. Ke pet in, kemudian sini kita coba dulu deh, ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, di sini error jam masuk ya, jam in harusnya ya, bukan jam masuk, jam in. Kita coba reload. Oke, masuk ya, cuman fotonya nggak mau nih, fotonya kenapa nggak mau? URL pet in, dia foto in, sebentar, pet in URL ya. Image search harusnya muncul nih, tapi kenapa enggak? Kita coba d foto in. Kita coba tampilin dulu sih nama file fotonya, variable d foto in. Kita coba tampilkan dulu nama file fotonya. Oke, di sini ada nama file fotonya ya. Oke, kita coba. Oh, bukan di situ ya. Ke direktorinya yang salah. Oke, maaf. Ini kan kalau yang di folder karyawan itu kan buat foto karyawan ya. Tapi kalau yang absensi itu ada, di folder absensi. Nah, sini harusnya ya. Nah, harusnya udah muncul nih. Guys, masih nggak muncul. Uploads absensi, bener. Uploads absensi, iya ya. Oh, ininya salah. Harusnya pet in ya. Maaf, pet in nih. Pet in. Udah. Harusnya udah muncul nih. Kita coba reload. Nah, muncul kan fotonya. Cuman kita atur nih fotonya ya. Misalnya di sini kita kasih kelas foto aja ya. Kelas foto. Di sini kita atur CSS-nya. Kelas foto itu misalnya width-nya itu misalnya 80 pixel aja. 8 atau ya 80 pixel, height-nya misalnya 90 pixel,
ya. Oke, udah cukup. Saya coba reload dulu. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya. Kalau misalnya masih kegedean, ini bisa kita kurangi lagi, misalnya jadi 40 ke 30 misalnya. Kita coba reload. Oke, nah ini udah muncul ya fotonya. Oke, jam pulangnya berarti kita juga kasih kita tinggal munculin aja jam pulangnya ya. Jam pulang mana? Jam pulang berarti di sini kita tinggal munculin jam pulang. Jam out. Ya, kita coba reload. Oke, muncul. Di sini kalau yang kosong berarti kita isi keterangannya. Kalau misalnya jam outnya tidak sama dengan 0, maka tampilkan si jam outnya. Tapi kalau 0 kita tampilkan belum absen aja ya, tidak absen misalnya. Jam out. Maka kalau misalnya 0, maka kita isi dengan tidak absen atau belum absen ya. Coba reload. Oke, belum absen ya. Kemudian foto ketika pulangnya juga kita copy paste aja. Kita ganti padnya aja jadi pad out. Kemudian nah, oke, di sini kalau misalnya kosong foto outnya ya berarti kita biarin aja dulu ya. Nanti kita perbaiki di akhir. Nah, di sini terakhir itu lokasi ya. Nah, di sini kita tinggal tulis saja lokasi in. Atau lokasinya kita nggak perlu aja lah. Lokasi absennya kita nggak perlu tampilin di laporan gitu ya. Oke, cukup di monitoring saja. Nah, seperti ini. Di keterangannya itu tinggal gini aja. Di keterangannya kalau misalnya jam innya itu lebih dari 07.00 ya, maka di sini kita tampilkan terlambat gitu ya, terlambat. Else misalnya tepat waktu gitu ya, else tepat waktu. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang udah muncul ya. Ini terlambat semuanya karena lebih dari jam 7 gitu. Oke, itu saja mungkin ya untuk di video kali ini membuat laporan presensi per karyawan. Nanti kita akan sempurnakan ya di video berikutnya biar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.